Bukti Sintayong bawa potensi timnas Indonesia U20. Marcelino Ferdinand berpeluang tampil di FIFA Matchday. Skuad Garuda Nusantara dituntut balas dendam. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Uzbekistan U20 dan Timnas Irak U20 berhasil menggenggam tiket Piala Dunia U20 2023. Usai memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Asia U20 2023. Keberhasilan kedua negara tersebut dipandang bisa menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U20 akan mampu bersaing nantinya di Piala Dunia U20 2023. Pasalnya kalah bersua dua tim itu di fase grup Piala Asia U20 2023. Bagi Jaraka dan kolega mampu memberikan perlawanan sengit. Jika nantinya bisa diperkuat oleh para pemain bintang lain yang harus absen kalau berlaga di Piala Asia U20 2023. Penampilan punggawa Garuda Nusantara diyakini bisa lebih moncat. Kuota 24 tim untuk Piala Dunia U20 2023 sudah lengkap. Korea U20 dan Jepang U20 menjadi dua perwakilan terakhir dari Asia setelah Irak, Uzbekistan, dan Timnas U20 Indonesia lolos terlebih dahulu. Dalam ajang yang bakal digelar pada tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023 tersebut, Indonesia akan berada dalam pot 1 bersama dengan negara-negara unggulan seperti Uruguay, Prancis, Amerika Serikat, Senegal, dan salah satu di antara Italia atau Korea Selatan. Di pot kedua ada Inggris, Selandia Baru, Brasil, Kolombia, Ekuador, dan salah satu di antara Korea Selatan atau Italia. Di pot ketiga ada Nigeria, Jepang, Uzbekistan, Irak, Honduras, dan Fiji. Masing-masing dua negara dari zona Afrika, Eropa, dan CONCACAF akan mengisi pot terakhir yakni Guatemala, Republik Dominika, Gambia, Tunisia, Slovakia, dan Israel. Timnas Indonesia U20 tidak akan bertemu wakil Asia di fase grup Piala Dunia U20 2023. Sebab merujuk dari aturan Piala Dunia U20 2023, negara yang berasal dari konfederasi sama tidak bakal bergabung dalam satu grup. Di sisi lain ada aturan khusus agar Israel tidak berjumpa dengan Indonesia dan Irak karena hal diplomatis. Dengan begitu Indonesia berpotensi berjumpa dengan negara-negara kuat seperti Inggris, Italia, Brasil, Nigeria, dan Kolombia. Melihat hal tersebut, perjuangan Timnas Indonesia U20 tentu tak cukup mudah. Namun seluruh pecinta sepak bola tanah air berharap skuad Garuda Nusantara mampu tampil menggila di Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Pelatih Sintayong belum dievaluasi atas hasil yang diraih Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Dirtek PSSI Indra Syafri. Pelatih Timnas U22 itu menyebut PSSI saat ini tengah fokus untuk menyiapkan fasilitas termasuk stadion yang akan diaudit ulang. Tepatnya nanti pada tanggal 21 hingga 27 Maret 2022 oleh FIFA secara langsung. Sintayong sendiri diyakini masih akan bersama skuad Garuda. Selain kontrak yang masih hingga Desember mendatang, pergantian pelatih bukan menjadi solusi di tengah padatnya agenda Timnas Indonesia pada tahun ini. Gelandang Timnas U22 Indonesia David Maulana mengungkapkan menu latihan selama TC berlangsung. Pemain Bayangkara FC itu mengatakan saat ini skuad Garuda Muda banyak berlatih teknik-teknik dasar dalam bermain sepak bola. David Maulana berharap TC tahap kedua bisa berjalan dengan baik. Pemain berusia 21 tahun itu juga mengaku tengah berusaha beradaptasi dengan adanya pemain-pemain baru dalam TC tersebut. David menegaskan tidak gentar dengan persaingan menebus skuad utama akan makin ketat. Meski TC jelang SEA Games kali ini turut diikuti oleh pemain-pemain reguler di tim-tim Liga 1 lainnya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkapkan siap menerima konsekuensi dari klub BRI Liga 1 jelang persiapan SEA Games 2023. Indra Syafri menyebut berpeluang untuk memanggil para pemain yang berada di BRI Liga 1 pada nantinya. Namun hal tersebut tentu sesuai dengan jadwal bergulirnya Liga. Pendekatan itu membuat Indra tidak khawatir bahwa klub-klub akan marah saat pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia U22, mengingat dirinya sudah meminta izin. Dirtek PSSI tersebut juga menegaskan enggan memanggil pemain Timnas U20 lantaran tengah fokus bersama dengan Sintayong jelang gelaran Piala Dunia U20. Bek potensial Timnas Indonesia Rizky Ridho dikabarkan tengah diminati dua klub besar di Liga 1 Persija Jakarta dan Persib Bandung.
Dikutip dari Transfer Market, kontrak Rizky Ridho di Persebaya akan berakhir pada 31 Maret 2023. Persebaya sendiri mengakui telah berniat untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Namun keputusan ada di tangan pemain asli Surabaya tersebut. Rizky Ridho sebelumnya sempat mengutarakan minat untuk menyusul Marcelino Ferdinand dengan berkarir di luar negeri. Dengan usianya yang masih menginjak 21 tahun, tentu kesempatan masih terbuka lebar bagi pemain berambut klimis tersebut. Sabah FC harus puas bermain imbang dengan skor 1-1 kala menjamu Pahang FC pada lanjutan Liga Super Malaysia yang digelar di Stadion Darul Makmur. Pada laga tersebut, winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani tidak dimainkan sebagai starter, melainkan hanya sebagai pemain pengganti. Tidak diketahui pasti alasan pelatih Ong Kim Sui tidak memasukkan Sadil sebagai starter. Padahal pemain timnas Indonesia ini berkontribusi besar dalam 3 laga terakhirnya. Ex-Persela itu pun menjadi top skor sementara Sabah FC hingga pekan ini dengan 3 gol. Hasil imbang ini membuat Sabah FC gagal menempel Johor Darul Taksim di puncak klasemen sementara Liga Super Malaysia. Timnas Indonesia berpotensi bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dalam FIFA Matchday Maret 2023. KMSK Deza tidak ada jadwal laga pada Maret 2023 mendatang. Terlebih FIFA Matchday menjadi salah satu agenda dalam kalender FIFA. Untuk itu KMSK Deza mau tak mau juga harus melepas Marcelino Ferdinand jika Timnas Indonesia memanggilnya. Tapi itu pun tergantung pelatih Timnas Indonesia Sintayong apakah akan memanggilnya atau tidak. Dewa United melalui sang pelatih Jan Alderek Ringpon mengisyaratkan untuk tak melepas Eki Maulana Fikri ke skuad Timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023 mendatang. Hal tersebut dikarenakan Eki tengah mengalami cedera kala Dewa United menang tipis atas Rans Nusantara FC, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2023 lalu. Selain itu, performa Eki sendiri bersama Timnas Indonesia tengah menurun. Sintayong berpotensi untuk memanggil nama baru untuk mencoba kualitas para winger bertalenta di tanah air. Kesuksesan Irak U20 melaju ke Piala Dunia U20 2023 mendapatkan beragam reaksi dari para pecinta sepak bola termasuk dari Indonesia. Beberapa juga menyampaikan selamat, sembari tak lupa berharap Timnas Indonesia U20 bisa membalaskan kekalahan atas Irak U20 nantinya. Hal tersebut diketahui lewat kolom komentar unggahan AFC usai mengapresiasi kelolosan Timnas Irak U20. Sebagaimana diketahui, Irak U20 menjadi satu-satunya negara yang mampu mengalahkan Timnas U20 Indonesia di babak fase grup A Piala Asia U20 beberapa waktu lalu. Setelah dari Solo, Erick Thohir didampingi Waketum PSSI Ratu Tisa dan Menpora Zainuddin Amali berlanjut ke Bali untuk mengecek persiapan venue Stadion Kapten Iwayan Dipta untuk Piala Dunia U20 2023. Selain menjadi venue pertandingan, Bali juga menjadi tempat drawing fase grup Piala Dunia U20 2023 yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Maret mendatang. Erick Thohir mengaku berharap Tuah Bali bisa memberikan drawing bagus bagi Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sebab hal tersebut bakal menentukan nasib skuad Garuda Nusantara yang telah tampil apik di penyisihan grup A Piala Asia U20 2023. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.